sebagai pembawa acara pengajian peringatan dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW akan membacakan sedang acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga mau'izatul hasanah, dan terakhir penutup. Untuk mengawali acara ini dalam berkahnya, mari kita sama-sama buka dengan pukul kita. Alhamdulillah bil barakati suratil Majelis Taklim Darul Takin, Majelis Taklim Musfatul Hasanah, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah memasuki puncak acara peringatan dari rangkaian yang kita mulai pada 12 malam yang lalu. Kita menginjak pada puncak ini, yaitu kita isi dengan tausiah. Perkenankan dalam sambutan yang singkat ini, kami Taklim Masjid Darul Takin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dari malam pertama sampai malam ini. Wabil khusus pada Bapak Haji Artono, Ustadz Rusman, Ustadz Rompan, Ustadz Abdul Wahid yang memimpin kita setiap malam dalam acara pembacaan sholawat al-Fatihah janji dan hati baik. Mudah-mudahan dengan rangkaian acara yang kita ikuti bersama, kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan kita bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ala niyatina as-salihah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati, wabil khusus pengurus yayasan Takmir Masjid Darul Muttaqin, para jamaah dari berbagai majelis ta'lim, para remaja dan semua yang rawuh. Alhamdulillah, monggo kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini hari puncak ya. Puncak dari memperingati Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diawali sejak tanggal 1. Ini Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat ini kebetulan pas hari yang luar biasa ya. Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat. Dan kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita, kepada umat manusia. Tidak hanya kepada umat Islam tapi seluruh umat manusia. Yaitu anugerah kelahiran orang yang paling mulia di muka bumi, dan itu diakui oleh semua masyarakat, walaupun mungkin pengakuannya di dalam dirinya ada yang mungkin ya bisa iri, bisa dengki dan sebagainya. Salah satu contoh yang luar biasa, ada salah satu buku ya. Ini pengakuan luar biasa. Bukunya siapa? Michel Hahad. 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ya, Michel Hahad itu mengakui dia 100 tokoh ya, berpengaruh di dunia. Itu nomor satunya siapa? Ternyata luar biasa. Nomor satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya kita itu ya, orang-orang lain juga hampir menempatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling berpengaruh. Memang iya. Jadi beliau itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Bahkan sebelum beliau lahir, maka kita itu selalu sudah diingatkan terus. Setiap kali kita Jumatan, khotib itu hampir selalu membaca apa? Sholawat. Jadi sebenarnya kita sudah memperingati tiap hari itu ya, memperingati Rasulullah itu tiap hari. Khotib itu bahkan harus membaca sholawat. Ayatnya sangat jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
wa sallimu taslima. Sudah jelas seperti kok masih sampai hari ini kok masih ada polemik, itu kan aneh ini. Sudah jelas ayatnya ya. Orang kita setiap kali mesti membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak, itu hanya perbedaan. Di dalam surat yang lain semakin jelas lagi. Qul bi fadlillah ya, wa bi rahmatihi, surat Yunus ya. Fa bidzalika falyafrahu ya. Qul katakanlah bi fadlillah, dengan keutamaan atau fadl Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan dalam satu oleh seorang ulama yang sering disowani para kiai, para ulama dari Indonesia di Mekah, di Rusaifah, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau menjelaskan di dalam tafsirnya ya, wa bi rahmatihi, yang dimaksud kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi ketika kita mendapatkan fadl dari Allah dan rahmat dari Allah, rahmat yang dimaksud dalam ayat ini itu menurut Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran beliau itu kelahiran yang luar biasa, karena betul-betul mereformasi kehidupan. Moga-moga Indonesia juga nanti ada muncul yang mereformasi kehidupan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Harusnya peringatan Maulid Nabi ini bisa menjadi inspirasi reformasi kehidupan bangsa Indonesia. Kita kadang itu sudah terlalu jauh gitu sebagai masyarakat. Terlalu jauh dari apa? Terlalu jauh dari nilai-nilai yang seharusnya sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita ini sudah terlalu bermuluk-muluk dengan kehidupan dunia. Masya Allah, ini luar biasa. Kadang kita itu, lah iya, kalau mendengar cintaan manusia terhadap dunia, termasuk di Indonesia, ini luar biasa. Orang korupsi kok, dulu itu hanya 1 triliun itu sudah sampai hari ini itu, ya siapa itu dulu yang pertama kali koruptor pertama 1 triliun itu siapa? Di Tansel rak ketemu dengan saiki. Lah kok saiki nek korupsi itu kok iso triliunan ki piye? Berarti Indonesia itu sugih rak karuan niku. Betul. Indonesia itu kaya raya. Tapi karena kecintaan kepada dunia, akhirnya belum bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah berupaya untuk menjadi orang-orang hebat itu. Nah, semoga inspirasi reformasi di masa lalu, di masa Nabi Muhammad SAW juga menginspirasi kehidupan kita di Indonesia. Jadi kelahiran Rasulullah itu memang harus disambut dengan gembira. Fabidzalika, dan karena fadl dan rahmat Allah itulah
falyafrahu, maka hendaklah kita semua bergembira. Alhamdulillah, lahir seorang manusia yang luar biasa, yang mereformasi kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat. Ya, seperti apa masih masyarakatnya, seperti apa saat itu? Loh, kita ya, orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW lahir, kita itu menyebut di masa saat Rasulullah belum dilahirkan, itu kita menyebut apa? Sebagai masyarakat jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Masyarakat apa itu? Masyarakat tidak beradab sebenarnya, ya. Tidak dalam pengertian bodoh, bodoh dalam pengertian literasi, tidak. Bodoh dalam pengertian tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak. Masyarakat saat itu sudah memiliki itu. Bahkan mereka punya tradisi-tradisi, tetapi tetap dalam konteks kebodohan itu. Contohnya apa? Mereka senang dengan sastra, membuat puisi, membuat syair, tapi syair dan puisinya itu tentang berhala, tentang perempuan, tentang berbagai hal yang menurut mereka bisa menjadi kenikmatan bagi mereka. Bahkan yang namanya sastra itu, kalau lomba puisi itu masyarakat jahiliyah itu malah luar biasa itu. Mereka penyuka, pembuat syair. Tapi syair-syair yang memuja berhala. Kemudian akhlakul karimah berada pada titik yang sangat rendah, ya. Pertengkaran, ya, perbudakan, ya. Ada satu kisah yang luar biasa pada saat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Ada di antara pamannya yang nanti paling benci kepada Rasulullah. Tapi orang ini aneh ini, ya. Oh, kok ujuk-ujuk wis 4 jam. Padahal wis dibatasi jam 09.00 bar nggih. Kula dene arep maca niki ya. Nah, apa itu? Kisah pamannya Rasulullah yang sudah dicap dalam Al-Quran. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu begitu mendengar Aminah melahirkan, niku nek cara dhek wong Islam mungkin yo alhamdulillah terus langsung jingkrak-jingkrak ngene. Tapi apa yang dilakukan Abu Lahab? Luar biasa, lebih dari itu. Abu Lahab itu mendengar keponakannya lahir, niku yang dilakukan langsung memerdekakan budaknya. Nah, tadi jadi salah satu karakter masyarakat saat itu ada perbudakan. Di Indonesia nggak ada, nggih. Jangan punya pemahaman, nggih, kita semua, sampean semua, bahwa di dalam rumah kita ada yang membantu, jangan dianggap sebagai budak, itu bukan. Mereka adalah tetap orang-orang yang merdeka bekerja bersama dengan kita. Tapi pada masa itu memang betul-betul budak. Jadi kalau di Indonesia jenengan melihat pasar sapi, nah, kepada saat itu di masa Rasulullah, pasar budak itu ya seperti pasar sapi itu. Ada manusia-manusia dikurung, ada manusia-manusia dicancang, itu budak. Diperjualbelikan, nyang-nyangan. Itu seperti itu persis. Jadi betapa moralitas akhlakul karimah berada pada titik yang sangat rendah.
Abu Lahab begitu mendengar kelahiran keponakannya, dia itu langsung memerdekakan budaknya. Namanya siapa? Nama budaknya Abu Jahal siapa? Jenengan wis apal biasane niku. Siapa yang menyusui Rasulullah siapa? Siapa yang menyusui Rasulullah? Ada beberapa yang menyusui Rasulullah. Yang salah satunya adalah Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Begitu mendengar ponakannya lahir, udah, kamu saya merdekakan, bantu Aminah. Suruh membantu Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Wah, beliau sangat ya beliau, wah ini menghormati sedikit karena cerita tentang kebaikan Abu Lahab ini. Jadi Abu Lahab saat itu sangat senang budaknya dimerdekakan, disuruh untuk membantu. Loh gitu, itu bagus itu, nggih. Ibu-ibu gitu nggih. Kayak dibantu ono kelahiran. Wah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pengalaman Abu Lahab, walaupun nanti Abu Lahab itu menjadi beliau itu kaget. Kagetnya apa? Kagetnya ketika awal Rasulullah mendapatkan wahyu. Beliau kaget itu. Jadi pas bayi beliau sangat senang itu loh, sampai budaknya dimerdekakan untuk membantu. Tapi begitu Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu, nah, apa yang terjadi? Saat itu Rasulullah itu membuat jamuan makan. Nah, apa? Jamuan makan. Jadi Rasulullah itu masak gitu aja, membuat masakan. Setelah selesai masak, semua keluarga besarnya dipanggil untuk datang ke rumah Rasulullah. Dan untuk apa? Makan. Udah. Dan suatu saat niku perlu nggih. Yo suatu saat pokoknya ini yang pernah dilakukan sinten niku Mbah Bisri Rembang niku nate gawe undangan kiai-kiai sepuh niku diundang kabeh. Teng tulisane teng mriku tuh acara penting. Tiba-tiba beliau semua datang itu hanya untuk apa? Untuk makan. Terus enten sing takon, "Lho Pak Yai, janjane niki enten acara napa to?" Ya makan-makan iki. Lho silaturahim kan penting. Suatu saat jenengan gawe ngoten niku nggih. Tanggane diundang kabeh. Lho silaturahim itu sangat penting. Kekurangan silaturahim itu bisa terjadi kaya wingi niku, napa niku? Masya Allah, tiba-tiba terjadi huru hara. Rasulullah melakukan itu karena beliau ketika awal masih bersama Khadijah itu kan kekayaannya luar biasa. Jadi kalau hanya menjamu makan itu, wow itu gampang sekali. Setelah dijamu makan, saudara-saudara, paman dan sebagainya semua, beliau di akhir itu beliau langsung menyampaikan bahwa saya mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan itu pertanda ya. Wow, setelah diumumkan seperti itu, reaksinya apa paman-pamannya? Ada yang biasa saja, ada yang reaksinya itu langsung mendukung, ada yang langsung mengikuti, ya. Tapi Abu Lahab apa? Dia langsung bicara berdiri, walah diajak ke sini ternyata hanya mau mendengar pengumuman seperti itu, bubar.
akhirnya dibubarkan oleh Abu Lahab. Tapi strategi ini Kanjeng Nabi niku pun ngumumke niku berarti wis masyarakat sekarang sudah mulai tahu. Ya, jadi nek duwe ide jenengan itu harus dikeluarkan seperti itu. Kalau masyarakat sudah tahu itu pasti masyarakat itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang santai, ada yang tapi informasi itu sudah sampai. Itulah yang pengen disampaikan Rasulullah. Nanti untuk yang kedua sudah terseleksi. Sing teko mesti sing nopo? Yang mendukung gitu loh. Betul, Rasulullah membuat lagi acara seperti itu, acara dakwah menggunakan cara membuat makan. Makan-makan itu. Jadi kalau di Indonesia kemudian ada sering acara apa? Makan-makan, nopo? Tumpengan dan sebagainya. Loh, itu sudah pernah dilakukan juga oleh Rasulullah. Wah, dengan syiar seperti itu, maka kemudian saat itu ya Rasulullah sudah mulai mengumumkan. Nah, sejak itu Abu Lahab benci kepada Rasulullah karena dia dianggap nanti ini akan merusak keyakinan lama. Dan betul Abu Lahab niku menjadi perintang terbesar dari paman-pamannya. Jadi paman-paman Rasulullah niku ono perintang, ono pendukung tapi tidak mau Islam, tidak mau iman. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Nganti Kanjeng Nabi niku berdoa kepada Allah, kenapa paman yang mendukung luar biasa kok tidak beriman kepada beliau, tapi yang lain menjadi pendukung luar biasa. Jadi kalau di dalam satu rumah itu ada seperti itu biasa saja gitu. Di dalam satu rumah itu memang sedulur ki ya werna. Saudara Rasulullah, paman-paman Rasulullah juga berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu, ketika nanti kemudian Abu Lahab ini wafat, Abu Lahab ini wafat, dan Abu Lahab itu menjadi bukti dari adanya siksa kubur. Ternyata keluarga-keluarga itu ada yang bermimpi bahwa berdiskusi dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini disiksa oleh Allah di dalam kubur, tetapi setiap hari Senin beliau itu mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Karena apa? Karena bergembira atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saiki nek wong sing ora iman dhek disiksa terus hanya bergembira karena kelahiran Rasul, itu bisa diberi keringanan setiap Senin. Apa meneh jenengan? Betul? Apa maneh kula panjenengan sedaya sing berusaha taat, sing berusaha nderek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu kita berharap mendapatkan syafaatul udma, kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin ya robbal alamin. Lagi kayak siji ceritane kok wis bar iki wektune. Soale wis di WA karo Pak Urip niku. Jam 9 selesai. Wah, berarti enggak ada. Oh, ngoten. Niku kisah wong
wong kafir pamane Kanjeng Nabi ming mergo seneng nggih niku siksane neng kubur diringanke setiap hari Senin. Apa meneh jenengan sedaya insyaallah ora lewat siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Nggih neng kubur ming sare ngerti-ngerti kiamat. Kiamat sare ngerti-ngerti neng timbangan. Timbangan ujug-ujug wis bobote akeh krana entuk syafaate Kanjeng Nabi ujug-ujug wis neng swarga. Amin Allahumma amin. Nah, apakah para sahabat niku nggih memperingati Kanjeng Nabi? Wah, para sahabat niku malah kecintaannya luar biasa kepada Kanjeng Nabi. Napa? Saat Rasulullah masih hidup itu para sahabat kemudian orang-orang yang ahli syair di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, itu membuat syair-syair kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten sing syair tekan saiki jenengan waca sampai hari ini. Para sahabat itu berarti mereka juga orang-orang yang sangat cinta. Hanya memang menggambarkan apakah pas kelahiran Kanjeng Nabi mereka memperingati itu. Oh, ini pertanyaan yang harus dicari penelitiannya. Tapi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, syair-syair saat itu sudah dibuat oleh para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tola'al badru alain, lagune pripun wau? Jenengan nek tola'al ya. Seperti ini. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata'alillahi da. Syair itu Bapak Ibu, syair ini itu bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syair yang kemudian diiringi alat perkusi. Alat perkusi niku napa? Nggih niku to, jeng-jeng-jeng niku. Jeng-jeng-jeng niku sejak zaman Rasulullah hijrah teng Madinah niku disambut masyarakat Madinah. Disambut masyarakat Madinah nganggo jeng-jeng niku. Tola'al badru alaina, tola'al badru alaina min saniyatil wada'i, min saniyatil wada'i. Jenengan nek mirsani film-film hijrah, hampir semuanya ini cerita ini niku muncul, syair itu muncul. Itu menjadi bukti ya. Menjadi bukti bahwa syair ini sudah menjadi saksi sejarah saat itu untuk menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Madinah. Bahkan ada penyair yang juga mensyairkan itu di masjid. Ya, mensyairkan, membuat syair-syair kemudian disyairkan di masjid. Jadi nek cara nang Indonesia saiki ana selawatan nang masjid itu ya memang sejak dulu pernah terjadi. Ada penyair-penyair yang akhirnya masuk Islam, dia juga membaca syair di masjid. Ya tentu dengan cara yang pada masa itu. Ya jadi ini saksi sejarah. Rasulullah sendiri juga memperingati hari kelahirannya. Napa? Memperingati hari kelahirannya napa? Pas saat napa? Nate Kanjeng Nabi niku ditakoni, "Lho, jenengan niku nek tiap Senin kok poso?"
Ternyata jawabnya apa? Itu hari kelahiranku. Jadi hari kelahiran Kanjeng Nabi di posone. Jadi Kanjeng Nabi ingin memperingati dengan berbagai cara. Di masa tabi'in apa dilaksanakan? Tabi'in itu sinten? Tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup setelah masa sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah orang-orang yang hidup dan beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek cara Abu Lahab niku sahabat mboten niku. Ya dia tidak masuk kategori sahabat. Abu Jahal nggak masuk kategori sahabat ya. Tapi Umar Ibnul Khattab akhirnya menjadi sahabat. Karena apa? Inilah kita boleh mendoakan orang kafir menjadi muslim. Salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, Allahumma ayyidil Islam bi umaroini. Ya Allah, semoga engkau kuatkan Islam ini dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Jadi Bapak Ibu jenengan boleh mendoakan. Ini saya sering sampaikan kepada ya teman-teman saya mu'alaf. Ya, kula niki duwe mu'alaf. Kula ketua mu'alaf center se-Jawa Tengah. Jadi mereka saya beritahu, panjenengan boleh mendoakan simbahnya yang belum masuk Islam. Orang-orang yang mungkin membuat panjenengan susah didoakan untuk menguatkan panjenengan. Rasulullah melakukan itu. Allahumma ayyidil Islam bi ahadi umaroini, dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Umar niku sinten? Umar Ibnul Khattab wa Umar Ibnu Hisham. Monggo Mak Dr. Kiai Agus, alhamdulillah. Umar Ibnu Hisham niku Abu Jahal. Nah, pripun Kanjeng Nabi ndongane wis dikai bi ahadi. Salah siji. Kula niku kenging napa to Kanjeng Nabi kok ndongane kok salah siji. Nek cara dua-duanya masuk Islam kan hebat lagi nggih. Tapi waktu itu Kanjeng Nabi bi ahadi umaroini, salah satu dari dua Umar. Sing masuk Islam sinten? Umar Ibnul Khattab. Wah. Jadi kita mendoakan ya. Misalnya panjenengan ada orang yang mungkin merintangi dan sebagainya. Doakan saja. Seperti Rasulullah mendoakan dua orang kafir, dan ini sangat kejam. Umar bin Khattab niku sebelum masuk Islam orang paling kejam. Umar Ibnu Hisham juga begitu. Maka ketika Umar bin Khattab ya, biasanya orang-orang keras kesar niku kasar niku biasanya nggih atine janjane ya lembut. Lah hebat Umar bin Khattab niku masuk Islam mergo napa? Krungu ayat Quran diwaca. Lho, sampeyan nduk mboten nek maca ayat Quran. Krungu ayat Quran ada getaran mboten nang nggon ati. Mboten Pak, ora ngerti artine. Lah Umar bin Khattab hanya mendengar nggih, mendengar itu beliau akhirnya luar biasa. Semula dia marah, tapi begitu kemudian dibaca lagi, dia hatinya tergetar dan akhirnya masuk Islam. Yang semula akan membunuh Nabi, Umar bin Khattab akhirnya justru bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, Bapak. Jadi mendoakan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita itu diperbolehkan supaya memperkuat agama Islam.
Ya, jadi apa yang tadi ya syair Tolak al-Badru itu menjadi saksi sejarah. Ya, saksi sejarah. Di masa tabi'in, di masa tabi'in itu juga ada cara, tapi karena tabi'in ini berbeda dengan para sahabat. Kalau para sahabat itu langsung hidup bersama Rasulullah nggak seperti ini. Yang namanya Masjid Madinah, Masjid Makkah niku jenengan nek dong mriko niku kalih mbayangke ngeten iki nggih. Ampun hanya pokok ibadah nih, sambil membayangkan seperti ini. Oh ya Allah, Rasulullah di sana, Rasulullah berjalan bergerak ke sana kemari mengajar para sahabat. Itu wah, itu pengalaman spiritual luar biasa itu. Jadi ketika jalan umroh itu enggak hanya ibadah tapi juga napak tilas sejarah. Lah para tabi'in itu dengan cara yang berbeda. Para tabi'in ketika kecintaan mereka kepada Rasulullah juga diwujudkan dalam bentuk banyak syair. Di masa setelah tabi'in berbeda lagi caranya. Ada di masa Bani Umayyah, Bani Umayyah itu salah satu tokoh di masa Khalifah Harun al-Rasyid itu juga mengadakan memperingati ya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, untuk menguatkan semangat keteladanan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus berkembang sampai hari ini. Berkembang sampai hari ini di Indonesia ya. Itu menjadi luar biasa karena napa? Awake dhewe mboten gawe ngene, niki sing gawe sinten? Kok urung do ngarang kitab-kitab ngeten nih. Niki sinten? Kitab napa niki? Ad-Dibai. Syekh Ad-Dibai niku daleme teng pundi? Kiambake teng Zabit Zaman. Ning Yaman, cuman kok makame kula ndelok niku kok sing beredar neng nggon TikTok kok makame kok ora kopen, Masya Allah. Padahal niki kitab niki neng Indonesia paling terkenal iki. Kitab Ad-Dibai. Niki sing donge arek tak waca niki, tapi wis wektune wis entek. Ora sedo diwaca. Mangke kapan-kapan ngaji malih diwaca nggih. Terus memperingati Rasulullah itu bagian dari mengikuti tadi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bentuk kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong putune lahir mawon. Putune sampean lahir pripun, Bu? Oh, mbah-mbah kuwi nek putune lahir kuwi malah paling menguasai. Sing nguasai putu sinten? Mas Agus? Mbahe. Mulai enten ulama sing anu niki ngandani, tapi nek dikandani mbah-mbah rada ora enak niki. Sinten? Kula niku nate ngaos pas Gus Maksum. Nggih. Gus Maksum niku ngaos ngandani masalah momong putu. Lah dak ngandani niki ra enak niku kanggo mbah-mbah. Napa? Sampeyan nek duwe anak aja mbok pasrahke mbahmu. Awakmu didik seminggu neng nggon mbahe sedina utawa 2 dina wis berubah neh. Leres mboten? Soalnya napa? Sing jeneng mbah kuwi nek karo putu mesti kalah. Bener mboten? Bapake nglarang iki, ibuke nglarang iki nang nggon mbahe ya ngono. Oh. Bener mboten? Tapi aja terus ngono langsung mbahe ora entuk momong. Wah. Engko aku sing diseneni. Gus Maksum niku nate ngandani ngoten niku. Nggih.
Ya maksudnya ojo terlalu dikuasakan kepada mbah. Soalnya mbah niku mesti kalah karo putune. Mula apa wae sing dijaluk karo putune niku biasane beda karo anak. Nek anak sampean njaluk karo mbah diseneni kadang. Tapi nek putu, waduh, mbah ki ora bakalan nyeneni putu. Leres mboten? Oh niku ternyata pengalaman luar biasa niku. Nggih, Bapak Ibu, saya kira itu nggih. Nggih niki mangke kapan-kapan nggih, kapan-kapan. Jadi sebelum Rasulullah lahir pun di masa lalu itu di kitab-kitab lalu itu diceritakan dalam kitab Ad-Dibai ini sudah dikabarkan, itu sudah dikabarkan dalam Taurat, dalam Injil, ya. Hadisnya ada di dalam kitab ini. Syekh Ad-Dibai itu seorang ahli hadis. Kebetulan saya kemarin nguji proposal Mas Agus, proposal dan seminar itu yang garap Syekh Ad-Dibai dan lahirnya kitab ini itu. Ternyata itu di Yaman, cuman sayangnya kok makame neng Yaman kok ora kopen. Jadi saya koyo anu nika. Mau kapan-kapan rono Mas Agus dibangun. Nggih, kula kinten cekap semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ing kathah. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.